Halo penggemar anime Boruto. Anime Boruto episode 204 telah dirilis. Dalam episode tersebut, Naruto dan Sasuke kesulitan melawan Jigen. Naruto kemudian memutuskan agar Sasuke pergi sementara dirinya ditinggal seorang diri dalam sebuah wadah besar tempat mereka bertarung. Jigen kemudian meninggalkan Naruto yang tidak bisa bergerak dan menyegel wadah tersebut. Wadah itu kemudian menyusut menjadi lebih kecil. Akibatnya, tangan Kawaki yang tengah memegang foto Naruto tiba-tiba putus karena tidak bisa mendeteksi cakra dari Naruto. Sedangkan pada episode 205 ini mengadopsi dari chapter 39. Berikut adalah ceritanya. Pada chapter 39 diberi judul dengan judul Bukti. Semua berawal ketika Sarada yang hendak memberikan bunga kepada Himawari langsung menemui Kawaki dan menanyakan keberadaan dari Naruto. Apa yang terjadi, Kawaki? Di mana Tuan Hokage-sama? Jawab aku, Kawaki, kata Sarada. Ino Senpai bilang kalau musuh sedang menyerang. Apa Hokage-sama pergi menghadapi mereka? Jawab aku, Kawaki, ucap Sarada. Di lain sisi, Boruto dan juga Mitsuki tidak lama setelah itu datang. Tiba-tiba datang Shikamaru dengan jurus bayangannya dan mengikat kaki Kawaki. Ini kedua kalinya aku menggunakannya padamu, Kawaki. Itu adalah Shikamaru. Menurut unit sensorik, musuh tiba-tiba muncul di sini, lalu menghilang bersama dengan Tuan Hokage. Kau ada di sini kan, Kawaki? Cepat jelaskan kepada kami apa yang terjadi, ucap Shikamaru. Kemudian tidak lama Shikamaru memerintahkan Tatsuki untuk membuat sebuah Kekai Genkai untuk mengurung mereka di dalam rumah. Ini Kekai, kelihatannya kita semua terperangkap di dalamnya, kata Mitsuki. Itu benar, aku menyuruh mereka memasang Kekai. Tidak ada dari kalian yang boleh pergi tanpa izinku, kata Shikamaru. Tujuannya adalah untuk mencegah Kawaki kabur. Ini juga mencegah datangnya bantuan dari musuh. Cari di dalam dan luar rumah berpasangan. Temukan jejak apapun mengenai Tuan Hokage dan musuh, ucap Shikamaru. Kemudian para Jonin itu bergegas masuk ke dalam ruangan untuk mengecek apakah ada jejak mengenai Hokage, yaitu Naruto. Kemudian tidak lama, Shikamaru melepaskan jurus bayangannya kepada Kawaki. Kemudian ia berkata, aku menghormati perlakuan Tuan Hokage kepadamu dan tidak menangkapmu. Kau boleh bergerak dengan bebas di sini, selama kau tidak mencoba melakukan tindakan bodoh, kata Shikamaru. Sekarang katakan apa yang terjadi, Kawaki. Dan kemudian Kawaki menjelaskan bahwa musuh yang menyerang Naruto adalah bernama Jigen. Dia adalah pemimpin de facto dari Kara. Dia tiba-tiba muncul di depanku, kata Kawaki. Tiba-tiba muncul? Apa maksudnya? Kata Boruto. Kemudian Shikamaru mengucap, unit sensorik melaporkan hal yang sama kepadaku. Jadi apakah ini kemampuan spesial Jigen? Katanya bertanya kepada Kawaki. Kemudian Kawaki menjawab, entahlah, tapi karmaku mulai melukaiku dan membentuk pola yang belum pernah kulihat sebelumnya. Lalu ada retakan di udara dan sepertinya itu muncul dari sana. Shikamaru menyimpulkan bahwa kedengarannya seperti ninjutsu ruang waktu. Merepotkan sekali, kata Shikamaru. Tapi kau pikir musuhnya mengincarmu, Kawaki, kata Sarada. Kenapa mereka membawa Tuan Hokage? Kemudian karena Tuan Hokage ikut campur, kata Kawaki. Simpelnya Jigen membawanya pergi untuk menyingkirkannya. Ninjutsu ruang dan waktu bukanlah jutsu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tuan Hokage pasti musuh yang kuat bahkan bagi Jigen sekalipun. Tapi jika Jigen berencana membuangnya ke dimensi lain, itu hanya membutuhkan waktu 1 menit, kata Shikamaru. Memang, dan karena dia belum kembali, berarti mereka masih bertarung di suatu tempat. Atau jika kita beruntung, Naruto sudah mengalahkan Jigen dan dia tidak punya cara untuk kembali ke sini sendiri. Simpul dari Shikamaru.
Oh, tapi gimana dengan Paman Sasuke? Dia bisa menemukan ayah dengan menggunakan ninjutsu ruang dan waktu kan? Kata Boruto. Itu satu-satunya harapan kita saat ini, kata Shikamaru. Kami belum mendengar kabarnya sejak dia pergi menjalankan misi terbarunya. Jadi, kita hanya bisa berdoa semoga kita selamat dan menunggunya kembali, kata Shikamaru. Tidak mungkin, kata Boruto. Aku bertanya apakah kau menyembunyikan sesuatu, Kawaki, kata Shikamaru. Aku akan jujur kepadamu, aku tidak percaya kepadamu sama sekali sejak awal, kata Shikamaru. Aku terus berpikir bahwa kau hanyalah anggota Kara dan seorang mata-mata yang dikirim ke Konoha untuk menghancurkannya. Tentu, aku bisa memikirkan konspirasi yang banyak sekali, tapi ini juga benar bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan terhadap hal itu. Dan dengan Tuan Hokage yang tiba-tiba menghilang, kekhawatiranku menjadi semakin dalam, ucap Shikamaru. Aku bisa saja menyalahkan logika Anda itu memang masuk akal. Jadi apa yang Anda ingin lakukan kepadaku, kata Kawaki. Shikamaru menjawab, dengan hilangnya Hokage, keputusan terhadapmu akan jatuh ke tanganku sebagai penasihatnya. Tahanan rumah di dalam barir ini mungkin sudah cukup untuk saat ini, setidaknya sampai kami mendapatkan bukti bahwa kau bukanlah mata-mata. Kemudian Boruto yang merasa tidak puas dengan penjelasan dari Shikamaru berkata, tahanan rumah itu terlalu berlebihan, Paman, katanya kepada Shikamaru. Di lain sisi, Kawaki yang melihat Boruto berkata, aku tidak keberatan, Boruto. Maksudku karena salahkulah semua ini terjadi, dan ini lebih baik daripada aku berada di penjara. Makasih karena sudah mau bekerja sama, kata Shikamaru. Ini demi kebaikan semuanya di desa. Ini bukan masalah pribadi. Tiba-tiba di lain sisi ada Kashin Koji, sialan Jigen, tapi ini aneh. Meskipun mereka bertarung di sana, harusnya itu sudah selesai dari tadi, kata Kashin Koji. Tetapi dia masih belum kembali. Berarti, apakah Naruto mengalahkan Jigen? Tidak mungkin. Seperti itu sangat kecil sekali, dan misalkan Uchiha Sasuke muncul, mereka masih punya kemungkinan menang yang kecil. Namun anggaplah Jigen masih belum kembali membawa Kawaki. Mungkin dia tidak bisa, dia mengeluarkan terlalu banyak cakra, jadi dia malah kembali ke markas, ucap dari Kashin Koji. Itu tidaklah mustahil, apapun itu, ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Aku mungkin bisa mengalahkan Jigen sendiri. Apa ada baiknya aku kembali saja dulu, kata Kashin Koji. Kemudian berpindah tempat di mana ada Jigen yang sudah mulai kelelahan. Ini membutuhkan waktu 2 hari untuk mengisi penuh lagi. Cakramu sudah hampir 0, katanya kepada Jigen. Ini kebiasaan burukku memang. Aku senang dan akhirnya terbawa suasana sehingga aku sampai kehabisan tenaga. Apanya yang menyenangkan, katanya. Tentu saja Kawaki, memangnya apalagi. Karmanya berkembang dalam kecepatan yang menakjubkan. Dia bukan lagi wadah yang tidak sempurna. Dia akan bangkit sebagai Otsutsuki yang sempurna, kata Jigen. Baguslah, apa ini karena resonansi kuat dari karma Uzumaki Boruto? Sepertinya begitu. Kawaki telah berkembang dengan cepat. Boruto pun pasti berkembang sedikit juga. Mereka berdua sepertinya akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Divinity raksasa akan tumbuh cukup besar untuk menelan semua kehidupan di planet ini. Jangan khawatir, Amado. Keinginan semua orang akan dikabulkan. Tentu saja milikmu juga, kata Jigen kepada Amado. Kau lihat apa, kakek tua? Kau membuatku jijik. Aku mengandalkanmu, Jigen, kata Amado. Kemudian di lain sisi, Boruto berusaha untuk mengelak dan juga tidak mempercayai bahwa Kawaki adalah seorang mata-mata. Diam, aku tidak pernah bilang kalau dia memang mata-mata, kata Shikamaru. Tapi karena kita tidak bisa membuktikannya juga, aku tidak bisa membiarkannya bebas berkeliaran.
Dia bahkan mengorbankan tangan kanannya untuk menyelamatkan Himawari dan ayah, kata Boruto. Dia bisa saja mati dalam kejadian itu. Apakah mata-mata akan melakukan hal itu? Kudengar ilmuwan Kara mungkin punya kemampuan untuk memperbaikinya, kata Shikamaru. Itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan kepercayaan kita. Dan juga jika dia adalah salah satu musuh dan itu adalah bagian dari rencananya, mereka tidak akan membunuhnya. Tentu saja begitu, kesimpulan dari Shikamaru. Ya, Naruto lah yang akan membuat keputusan akhir jika kembali dengan selamat. Tapi selama kita tidak menemukan bukti yang pasti, ini adalah keputusanku, kata Shikamaru. Tiba-tiba Kawaki teringat dengan pesan-pesan yang dimiliki oleh Naruto dan teringat kenapa Naruto bisa mempercayai Kawaki dengan sangat baik dan juga sampai mengasuh Kawaki dan menjadikan Kawaki sebagai anaknya. Di lain sisi, Sarada juga merasa iri kenapa Tuan Hokage sangat baik kepadaku, kata Kawaki. Kenapa dia mau melindungiku, melihat langsung ke mataku? Bisa dibilang kau mengingatkanku ketika aku masih kecil. Kemudian Sarada yang berada di samping Kawaki berkata, seolah-olah kau adalah keluarga yang sebenarnya, kan? Ada kalanya aku kepikiran loh, betapa baiknya hidupku ini jika Tuan Hokage adalah ayahku, kata Sarada. Aku sangat iri dengan Boruto dan kesal pada dirinya yang protes melulu ketidakpeduliannya terhadap berkat yang dia terima. Tapi bagi Tuan Hokage, semua orang di desa ini adalah keluarga. Itulah siapa dia, dan kau merasa aman jika berada di dekatnya. Benar-benar aman, kata Sarada. Kemudian cerita beralih kepada vas bunga yang sudah diperbaiki oleh Kawaki. Terjadi perdebatan di situ. Boruto pun yang merasa bahwa Kawaki bukanlah mata-mata menjelaskan bahwa Kawaki sudah sangat baik dengan cara memberikan kembali vas bunga yang telah dipecahkannya ketika waktu Kawaki baru pertama kali datang. Kemudian cerita beralih ketika tangan yang diberikan Hokage kepada Kawaki memancarkan cahaya. Itu cakra, kata Kawaki. Aku bisa merasakan cakra Tuan Hokage. Apa? Kata Shikamaru. Kemudian Kawaki menyambungkan tangannya kepada tangan asli dari Kawaki. Ini berfungsi, itu berarti Tuan Hokage tidak terbunuh, kata Kawaki. Jigen pasti membuatnya tak sadarkan diri dan dia barusan keluar sebentar, tapi dia masih hidup. Kawaki, apa maksudmu? Kata Boruto. Ya, tidak salah lagi, kata Kawaki. Tuan Hokage masih hidup. Hei, apa yang terjadi? Jadi, di mana Naruto? Kata Shikamaru. Aku merasakannya, Tuan Hokage, melalui hubungan cakra. Boruto, bantulah aku, kata Kawaki. Kemudian Boruto meresonansi karma yang dimilikinya dengan karma yang dimiliki oleh Boruto. Tidak lama terjadilah dimensi ruang waktu yang terbuka oleh karma Boruto dan karma Kawaki. Semua orang terkejut melihat bagaimana ninjutsu ruang waktu itu, tidak terkecuali Shikamaru. Tidak mungkin ninjutsu ruang dan waktu, kata Shikamaru. Dengan Boruto dan Kawaki menggunakan kekuatan karma, akhirnya ruang dan waktu itu muncul. Kemudian Kawaki berkata, aku akhirnya mengerti kenapa Jigen memilihku. Aku tidak ingin mengakuinya, tapi kesimpulannya adalah jika Jigen bisa melakukan itu, maka Kawaki juga bisa melakukan itu. Simpulan dari Kawaki. Tidak lama Kawaki bergegas untuk mengajak teman-temannya pergi menuju ruang dan waktu itu. Ayo pergi untuk menyelamatkan Tuan Hokage, kata Kawaki. Tentu saja Boruto dan kawan-kawannya bersegera untuk menuju ruang dan waktu itu. Tiba-tiba Shikamaru menahan mereka dengan Shadow Paralysis. Siapa yang memberi kalian izin pergi? Aku juga khawatir terhadap Tuan Hokage, sama seperti kalian. Tapi tenanglah dan pikirkan baik-baik, kata Shikamaru. Kawaki yang sudah bertekad untuk menyelamatkan Naruto mengarahkan karmanya kepada shadow bayangan dari Shikamaru.
shadow bayangan itu tiba-tiba terlepas dan kemudian Kawaki memberikan kode kepada teman-temannya untuk segera masuk ke dalam jutsu ruang dan waktu karena akan segera tertutup. Di lain sisi, Mitsuki yang melihat kejadian itu bersegera untuk mengajak teman-temannya segera pergi ke dalam ruang dimensi itu. Kawaki pun ikut menyusul. Sebelum pergi, Kawaki berpesan kepada Shikamaru, "Kau hanya perlu buktikan, baiklah kau akan mendapatkannya untukmu," kata Kawaki. Kemudian mereka menuju ke dalam ruang dimensi yang sudah dibuka oleh Kawaki dan Boruto. "Di sini cuman ada bebatuan. Di mana ayah?" kata Boruto. Tiba-tiba ada seseorang di belakang yang datang dan memergoki mereka ketika mereka baru sampai di dimensi tersebut. "Kau kan Kawaki? Oh, senang sekali bertemu denganmu di sini," kata Boro. Dia adalah salah satu anggota inti dari Kara yang lain, dan dalam beberapa hal dia itu hal yang lebih buruk daripada Jigen, kata Kawaki. Bersambung sampai di sini, kita nantikan bagaimana cerita di episode 206. Sampai jumpa.